wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pertama saya mohon maaf ya, ini kameranya tidak muncul. Ada masalah teknis kayaknya ini. Saya sudah coba dari sejak 19.30 ya, jadi sudah 10 menit saya coba nggak bisa. Jadi nggak apa-apa ya, tanpa kamera. Suara saya kedengaran ya? Terdengar, Pak. Ya, oke. Jadi saya coba dulu tampilkan materinya. Nah, sekarang materinya kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Ya. Pertama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita ketemu lagi dalam mata kuliah filsafat ilmu. Nah, hari ini saya menambahkan ya hasanah keilmuan kita tentang filsafat ilmu yang tentu saja kita ingin mengkaitkan dengan ilmu ekonomi Islam ya. Nah, tapi yang saya tampilkan ini satu sudut pandang yang berbeda ya dengan yang sebelumnya ya. Misalnya kalau kita sering mendengar istilah Islamisasi. Nah, yang kemarin itu bisa disebut Islamisasi. Ya. Jadi yang disebut Islamisasi itu adalah ilmu-ilmu Barat ya utamanya. Nah, kita pelajari, kita coba lihat ya bagaimana dia bisa diintegrasikan ya dengan agama. Nah, muncullah misalnya kemarin ya ide yang paling utama itu kan adalah ya sama dengan ini juga sebenarnya. Yang paling utama itu bahwa dalam agama kita itu ada struktur ya. Jadi kita bisa membayangkan bahwa agama itu seperti bangunan rumah. Nah, bangunan rumah itu kan ada fondasinya, ada tiang-tiangnya, ada atapnya. Ya. Biasa kalau kita bicara fondasi itu mesti pembicaraan kita kan tentang akidah ya, tentang tauhid. Itu fondasi utamanya. Nah, sementara tiang-tiangnya, kadang-kadang ini berbeda-beda, tapi pada prinsipnya itu ada hubungannya dengan bagaimana kita memahami apa yang disebut ibadah mahdoh, ya, ibadah kepada Allah, dan ibadah muamalah, ya, bagaimana kita melakukan hubungan sosial, utamanya kalau kita bicara transaksi, ya. Nah, itu salah satu katakanlah mungkin kalau kita sebut tiang ya. Nah, di situ juga ada akhlak ya. Dan di situ ada apa yang harus kita imani ya. Kemudian atapnya itu ya kita bicara tujuan hidup ya. Tujuan hidup yaitu dunia dan akhirat lah, katakan begitu ya. Nah, ada yang namanya kan kalau secara umum itu kita sering berdoa itu ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya. Dan itu kita pelajari dari waktu ke waktu. Nah, kita bisa melihat ya bagaimana para intelektual Islam itu mencoba mendekatkan, nah ini yang penting ini dicatat ya, mendekatkan agama itu pada ilmu-ilmu yang kebetulan ya
di zaman modern ini itu dikembangkan oleh orang-orang di Barat. Nah, berbeda dengan yang kita tadi kenal Islamisasi, ya, di sini Pak Kunto Wijoyo malah mengajak kita itu untuk berangkat dari Al-Quran, ya, tidak berangkat dari ilmu-ilmu Barat itu, ya. Meskipun tentu kita tidak bisa melakukan pengosongan pikiran, ya, atas pengaruh-pengaruh yang sudah ada. Tapi paling tidak kita mencoba tidak sekedar menghafal, ya, Al-Quran itu, tidak sekedar membaca, tapi memahami, ya. Karena Pak Kunto Wijoyo ini percaya bahwa sebenarnya di dalam Al-Quran ini dia punya ideologi sendiri, ya, untuk menata hidup itu, ya, atau membangun peradaban itu. Oke, itu sebagai pengantarnya. Nanti kita coba pelan-pelan untuk belajar. Nah, tentu tidak seluruh apa yang dimaksudkan oleh Pak Kunto Wijoyo ini betul-betul pada malam hari ini saya sampaikan, ya. Nah, ini tentu adalah refleksi dari apa yang saya baca dari buku-buku beliau, ya, yang banyak sebenarnya, ya. Kebetulan saya suka membacanya karena memang juga Pak Kunto Wijoyo ini sering juga bikin tulisan-tulisan novel, ya. Ada dulu namanya apa itu? Sering sekali menang, ya, di dalam lomba karya tulis cerpen, ya, atau novel. Nah, enak dibaca. Oke, kita fokus ke sini dulu. Jadi dia mengatakan Islam sebagai ilmu, ya, menjawab tantangan zaman dengan wahyu. Nah, ini satu penegasan, ya. Tentu saja kita bisa nggak setuju, ya. Saya sendiri pun juga melihat bahwa betul, ya, bahwa kita bisa menjadikan Al-Quran itu, ya, sumber ilmu, ya, tetapi bukan ilmu itu sendiri, ya, karena ilmu itu kan punya kelemahan, ya. Padahal kita menganggap bahwa Al-Quran itu sempurna. Nah, mungkin juga Pak Kunto Wijoyo juga memahami itu, ya, bahwa Al-Quran ini bisa memberikan inspirasi ilmu. Nah, di dalam bukunya itu, ya, nah ini sebenarnya ada bukunya saya di dekat saya ini, sayangnya nggak ada kameranya, ya. Nah, judulnya di sini Islam sebagai ilmu, epistemologi, metodologi, dan etika. Diterbitkan oleh Tiara Wacana. Oke, kita cobalah memahami pelan-pelan, ya. Nah, di sini dia katakan kebenaran itu, ya, tidak harus selalu disamakan dengan kemajuan, ya. Jadi kan ada kalau kita bagi dua, ya, organisasi massa di Indonesia itu kan ada NU, ada Muhammadiyah. Muhammadiyah biasanya punya apa namanya ini, punya tagline yang sering kita dengar itu Islam berkemajuan, ya. Nah, kalau kita membayangkan sementara di sisi lain, ya, Nahdlatul Ulama biasanya bagaimana memelihara tradisi, ya. Jadi kadang-kadang disebut, ya, Islam tradisional, sementara Muhammadiyah Islam modernis, ya.
Nah, jadi tidak ada masalah ya atas apa yang disebut Islam tradisional, Islam berkemajuan. Nah, tetapi itu tidak harus disebut sebagai kebenaran ya. Nah, karena kalau masing-masing nanti mengatakan saya yang benar, ini yang benar, itu jadi masalah ya. Nah, sehingga di sini Pak Kunto Wijoyo menegaskan bahwa kebenaran itu ya milik Tuhan ya. Di sini kan al-haqqu mir rabbik ya. Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu. Nah, jadi ya tentu sumbernya ya Al-Quran itu ya. Tapi kok bisa berbeda-beda? Ada yang mengatakan A, B, C, D, E, F, G. Nah, ya, tapi intinya bahwa kita diperhadapkan pada satu ayat ya yang mengatakan bahwa kebenaran itu adalah dari Tuhanmu. Nah, di surat Ali Imran ya 196 ya dikatakan jangan sekali-kali kemewahan dunia memperdayakan kamu. Nah, jadi di sini kita harus melihat bahwa ada prinsip-prinsip yang jelas ya, yang harus menjadi pegangan ya, bukan apakah itu tradisi, apakah itu kemajuan ya, tetapi yang perlu kita lihat itu adalah prinsip-prinsip yang mendasari ya, yang bisa berlaku ya kapanpun, dimanapun, dan siapapun ya. Nah, ini nanti kan larinya ke apa yang kita sebut, sering sebut apa namanya, berlaku universal ya. Nanti di akhirnya di slide ini nanti dijelaskan itu ya. Nah, dunia modern seringkali menghadapkan kita pada pilihan antara memegang teguh kebenaran wahyu yang abadi dan mengejar kemajuan dunia. Nah, jadi ini yang harus kita perhatikan baik-baik ya. Bahwa ketika kita bicara Islam ya, itu sebenarnya tidak bisa kita meletakkannya itu dengan satu perbandingan yang kita bandingkan dengan apa yang kita sebut ilmu ya. Karena Islam tentu merupakan ya dasar yang menjadi pedoman yang sebenarnya yang menggerakkan bagaimana ilmu itu bisa terwujud. Karena kemarin kan pada pertemuan pertama kita ya setelah UTS ini, kita kan bicara ontologi, epistemologi, dan aksiologi menurut Al-Quran ya. Itu tertulis jelas di sana ya tentang hal-hal seperti itu. Nah, artinya jauh sebelumnya kan sudah ada ya inspirasi atau apa namanya ayat ya atau seruan untuk memperhatikan itu ya, memperhatikan alam semesta, mempelajari ya bagaimana caranya, terus bagaimana dia menjadi tujuan ya, apa yang apa namanya, apa kegunaan ya. Nah itu semua sudah ada ya. Nah ini paling mendasar ya, pertanyaan paling mendasar itu ya sudah ada dalam Al-Quran ya. Karena kita kalau bicara ilmu kan pertanyaannya itu ya, apa yang disebut ilmu itu ya ontologi,
bagaimana caranya kita mengetahui, yaitu epistemologi, dan untuk apa ilmu itu, aksiologi. Nah itu sudah fondasi ya kebenaran. Nah ilmu berubah-berubah ya, berkembang terus ya, tidak ada hentinya. Nah itu kemajuan ya. Tapi kebenarannya adalah Al-Quran sudah memberitahukan ya, secara ontologi, epistemologi, dan aksiologinya. Utamanya tentu yang bisa membeda-bedakan kita itu dengan yang lain adalah aksiologinya. Untuk apa ya? Jadi kalau kita menganggap ilmu itu adalah untuk ilmu, nah itu tidak sesuai dengan ajaran Islam ya. Karena bagi Islam ya, ilmu itu menjadi alat ya, menjadi cara ya untuk beribadah, untuk mengagungkan Tuhan, untuk menjalani kehidupan ini sebagai khalifah ya. Nah, jadi kira-kira itu ketika kita bicara kebenaran dan kemajuan. Jadi apapun yang Anda lihat sekarang, Anda berpikir teknologi ya, artificial intelligence, itu sudah dasarnya di Al-Quran sudah ada ya tadi ya. Sudah ada arahan ya tentang ontologi ya, epistemologi dan aksiologi. Nah, jadi yang membedakan kita ya sebagai umat yang beragama tentu bagaimana menjalani hidup itu secara utuh dan otentik. Nah, kan kita sering mendengar kata-kata kafah ya, menyeluruh. Masuklah dalam Islam secara keseluruhan. Ya, kalau di sini dimaknai ya, ayat ini dimaknai bahwa ada satu kesatuan. Nah, kalau bahasa saya mungkin sama lah ya, dikatakan iman, ilmu, amal. Nah, itu kan apa ya? Kita mengimani, kita mengilmui, dan kita mengamalkan. Ada kesatuan dalam berpikir, berkata, dan berbuat ya. Tidak ada pemisahan antara yang sakral dan profan. Ya. Jadi kafah itu juga mensyaratkan kita itu melihat hidup ini adalah terintegrasi. Ya. Jadi bukan terpisah-pisah, ya. Karena ilmu yang tidak lahir dari ajaran Al-Quran itu kan terpisah-pisah. Ya. Dan itu sebenarnya sudah disadari punya konsekuensi yang mereduksi mereduksi masalah di dalam hidup ini, ya. Jadi apapun, ya, misalnya kita mengenal ada ilmu ekonomi, ya, ilmu politik, ilmu sosial, ilmu psikologi, ilmu filsafat. Nah ini kan yang kita sebut sebagai satu reduksi. Nah, kafah menyeluruh ini mensyaratkan bahwa mestinya itu satu kesatuan, ya. Bukan berarti bahwa kita harus menguasai satu orang, menguasai semuanya, enggak ya. Tapi itu harus istilahnya, karena itu adalah disiplin masing-masing ya, punya disiplinnya, ya itu tentu penting ya, disiplin ya. Kalau kita punya ilmu yang tidak kesana kemari, namanya disiplin ya. Nah, harus ada interdisipliner ya, nah, ada hubungan, ya harus saling berkomunikasi, ya dia tidak ego disipliner ya, atau ego kompetensi. Nah di rumah sakit itu sudah seperti itu ya. Ya orang kalau ditangani biasanya bukan hanya satu dokter kan, bisa dari berbagai dokter ahli. Ya memang kadang-kadang ada problem juga ya, kalau masing-masing merasa benar
Nah, tapi paling tidak itu bisa punya sudut pandang yang diperhitungkan ya untuk menjadi satu kesimpulan ya yang tidak hanya satu bagian. Ya, bayangkan aja kalau saya kemarin misalnya ketemu dokter bedah ya, padahal kan saya menjelaskan secara subjektif ya. Terus dia mengatakan, wah Bapak operasi aja ya. Loh, saya tentu ragu karena ini penjelasan belum tentu benar ya kan. Nah, jadi kalau kebiasaannya memang pekerjaannya operasi terus ya. Nanti dia lupa bahwa manusia itu adalah makhluk yang antara pikiran dan badannya itu terintegrasi, bisa saja tidak sakit secara fisik, ya, tapi dia merasa sakit fisik. Nah, jadi ada dulu anekdot itu, ada dokter ahli bedah jantung itu baru mau masuk ke ruangannya sudah diduga bahwa ini harus operasi. Ya. Nah, padahal kalau pendekatan kafa menyeluruh ya mungkin diajak dulu ngobrol. Ini masalah apa sih sebenarnya? Nah, ternyata dia banyak utangnya ya. Lalu kaget-kaget kalau sudah mendekati jatuh tempo ya. Ya kan sebenarnya solusinya bukan operasi ya, bayar utangnya ya kan. Nah, ini mandat seorang muslim ya. Bagaimana kita utuh ya, tapi apa otentik itu ya. Nah, otentik ini tentu di sini dikatakan kan kita tiap saat ya kita minta ditunjukkan jalan ya, sirotol mustaqim ya. Nah, bagaimana otentisitas ya. Nah, itu terjadi dengan sendirinya kan kalau kita mengikuti jalan ya, artinya panduan, pedoman itu, dan tiba-tiba saja kita jadi berbeda kan. Nah, berbeda kan namanya otentik. Oh, kita bisa tahu oh ini Islam. Oh, ini bukan Islam ya kan. Nah, jadi semua ya namanya kelompok itu mesti begitu ya. Nah, tapi intinya bahwa dalam memahami diri sebagai satu komunitas umat, maka seyogianya ya tidak hanya memberikan keuntungan yang kita sebut rahmatan lil alamin ya, tapi juga ada identitas ya, ada eksistensial yang nampak apa ya, biasa juga orang bilang jati diri ya, ada jati dirinya. Ya katakanlah kita di Indonesia ini, Indonesia kan beda dengan orang Jepang ya, beda dengan orang Korea, punya jati diri masing-masing. Nah, tapi kalau kita kembali di dalam pemahaman ini, ya tentu yang ingin disampaikan di sini oleh Pak Kunto Wijoyo ini adalah bahwa Islam tidak hanya memiliki satu pengaruh yang bisa diterima secara objektif ya, rahmatan lil alamin, tetapi dia juga menjadi menjadi satu ciri yang berbeda ya. Nah, jadi memang tidak ada salah kalau kita berbeda ya. Jadi yang menjadi masalah kalau kita itu selalu pengen sama ya. Jadi jangan berbeda-beda ya, itu salah juga ya. Ya kita memang berbeda tetapi kita bersatu ya. Kan sudah dikatakan Bhinneka Tunggal Ika ya. Nah, jadi kita perbedaannya itu ada di dalam doa kita itu untuk mendapat jalan lurus. Nah, Al-Quran memberi panduan itu, dan ternyata disitulah otentisitas kita ya.
Nah, jadi kalau Anda ditanya kenapa saya harus mengikuti panduan Al-Quran ini, kenapa bukan kitab yang lain? Ya, karena kalau Anda mengikuti panduan Al-Quran, maka Anda akan seperti yang Anda lihat sekumpulan orang-orang yang namanya Muslim itu ya begitu itu ya. Anda akan bisa mengidentifikasi, oh ini orang Muslim, oh ini bukan, ya kan pasti begitu ya. Nah itu otentisitas kita ya. Nah, jadi itu ya. Nah makanya kalau orang mengatakan kenapa sih ada ekonomi Islam, ekonomi aja. Ya memang ada otentisitasnya ya. Itu yang membuat akhirnya berbeda ya, karena kita uh, apa namanya mengikuti petunjuk itu ternyata muncullah apa yang kita sebut sebagai ekonomi Islam. Nah, jadi kira-kira begitu. Oke, di sini Pak Kunto Wijoyo itu melihat satu pola yang berkembang ya dari masa ke masa, dari dulu dan sampai ke pikiran Pak Kunto Wijoyo ya, atau pada masa saat ini. Jadi awalnya kan agama ini sebagai teks-teks suci ya, ada Al-Quran dan Sunnah. Nah itu yang dilakukan pada masa awal itu adalah bagaimana wahyu ini ya, bagaimana hadis-hadis itu istilahnya dikodifikasi. Nah, istilah dikodifikasi itu dijabarkan makna literalnya ya. Nah, artinya ini bisa menjadi banyak kitab ya akhirnya. Kalau Anda mengenal kitab kuning ya, itu kan penjabaran ya secara literal. Nah, kemudian kita tahu ada yang namanya apa namanya ini tafsir ya, ada yang namanya apa cara membaca Al-Quran ya. Kemudian itu juga berbeda-beda dari sisi bahasa. Nah, itu namanya kodifikasi ya. Jadi dicoba dijabarkan secara literal ya. Nah, itu yang pertama. Nah, ketika satu titik di mana Islam ya mengalami fase yang mungkin disebut meredup lah ya, dalam pengertian peradaban ya, muncul peradaban Islam atau peradaban Barat, maka pengaruh Barat itu besar ya. Nah, menjadi istilahnya modern. Nah, kita disebut tradisional oleh Barat. Nah, tantangannya menjadi berbeda ya, karena sejak Barat menemukan mesin uap ya, terjadi industrialisasi ya, terjadi apa namanya ini gerakan kemajuan ilmu pengetahuan ya di Inggris, di Prancis. Nah, itu menjadi berproses ya sampai menjadi apa negara modern. Nah, Islam tentu berhadapan dengan fakta itu ya. Nah, bagaimana melakukan satu adaptasi ya. Tentu saja tidak semua ya orang setuju dengan adaptasi ya. Ada yang menutup diri ya, yang namanya tidak membuka pintu ijtihad ya. Pokoknya kita tidak menerima apapun ya. Harus memurnikan Islam itu dalam pengertian tidak terpengaruh oleh Barat. Nah, tapi bagi yang melihat bahwa Islam memberikan ruang untuk terjadinya interaksi ya dengan di luar Islam ya, maka melakukan apa yang disebut Islamisasi ya.
Ini mencari koherensi dengan ilmu yang ada. Nah, Islamisasi ini tentu melihat kenyataan ya. Jadi kalau kita melihat kenyataan kan kita lalu kembali ke Al-Quran ya. Misalnya Anda melihat perkembangan AI sekarang ya, kita lambat laun kan nanti juga bertanya-tanya ini menurut Al-Quran bagaimana ya. Ya tentang HP ya, tentang bank ya, utamanya bank itu kan Islamisasi ya. Kalau gaya Ugi Soeharto kemarin ya dilakukan satu screening dulu apa yang ditolak itu kita keluarkan, kemudian menyatukan yang bisa diintegrasikan terus memberi nilai tambah. Nah, kira-kira itu salah satu contoh ya, banyak cara melakukan Islamisasi. Intinya menjawab tantangan zaman ya. Nah, yang ketiga yang menjadi usulan Pak Kunto Wijoyo adalah apa yang disebut sebagai demistifikasi. Nah, dari teks ke konteks. Sebenarnya ide ini ingin bahwa jangan sampai Al-Quran itu hanya dianggap sebagai cara untuk menenangkan hati kita ya, cara untuk mendapat pahala agar masuk surga. Nah, jadi ini yang dimaksud demistifikasi itu adalah jangan hanya dianggap bahwa Al-Quran ini hanya memberikan sesuatu yang yang bersifat mistis ya. Mistis itu bukan ya. Jadi kita harus bedakan antara apa yang disebut mistis yang tidak masuk akal dengan mistik di sini adalah satu bentuk yang tidak bisa menjadi bagian dalam penyelesaian masalah secara keilmuan ya. Nah, itu hanya dipahami dari sisi spiritual ya. Artinya kita melihat segala sesuatu itu dengan pandangan pandangan kerohanian ya, bahwa kalau kita rajin mengaji nanti dapat pahala, rezekinya lancar ya, tidak banyak kena musibah. Nah, bukan semata-mata begitu ya, itu kan bagus ya sebagai cara untuk memperkaya kerohanian kita. Nah, tapi di sini dikatakan ini mestinya Al-Quran itu memberi solusi sosial ya, secara apa ya, secara non individual ya, bukan semata-mata untuk memperbaiki batin kita ya, tetapi juga memperbaiki masyarakat. Nah, jadi di sini sebut dari teks ke konteks ya. Jadi Al-Quran ini, konteks ini kan apalah tantangan ya, kita ganti dengan kata-kata tantangan. Jadi teks itu bisa memberi solusi pada tantangan. Nah, jadi konteks atau realitas ya. Nah, jadi itu tentu kalau kita sudah mengatakan konteks ya artinya itu sesuatu yang nyata dan ada ukuran-ukuran penyelesaiannya ya. Tidak semata-mata dilihat secara goib ya, tetapi secara realitas. Nah, jadi demistifikasi adalah proses pengilmuan Islam mengubah ajaran dari sesuatu yang mistis, dogmatis ya, menjadi pengetahuan objektif yang dapat diuji dan diterapkan. Nah, itu akhirnya kan kita ini di stay ini yang melakukan ini ya, konteks ya, bagaimana memahami ya riba itu dalam konteks penyelesaian masalah ya, mungkin begitu ya. Artinya menghadirkan satu pilihan di mana bahwa riba ini bukan hanya masalah menghindari bank konvensional, tapi memberikan solusi ya, yaitu alternatif bank syariah. Nah, begitu juga tentang bagaimana membantu orang miskin ya. Kita punya konsep zakat. Ya.
ada wakaf dan lain sebagainya. Itu menjadi kontekstual ketika itu dibuat dalam bentuk wujud yang nyata dan disaksikan banyak orang ya, dan itu disetujui. Nah, Bank Syariah misalnya kan semua orang tahu ada ya, dan tidak ada yang keberatan. Berarti kan itu satu pendekatan objektif ya. Nah, sifat ilmu itu kan objektif. Nah, yang kedua juga begitu, lembaga zakat ya, semua orang yang waras, yang mengerti ilmu ya tentu setuju dengan yang namanya lembaga-lembaga yang punya tujuan untuk membantu orang yang susah ya. Nah, ini konteks yang dimaksud ya, artinya memberi solusi. Nah, ini yang dilihat bahwa Al-Quran itu kalau bisa dipelajari terus ya, itu mestinya memberikan satu kemampuan ya untuk selalu menjawab masalah-masalah dalam kehidupan. Karena ini bukan masalah semata-mata kemajuan ya, tadi ya kita bicara kemajuan dan kebenaran, tapi ada konteks kebenaran Al-Quran itu yang secara faktual itu tidak bisa dibantai ya. Tapi ya maksudnya di sini bahwa teks-teks itu mengantar kita itu untuk meyakini itu adalah kebenaran. Meskipun kadang di lapangan bisa disalahgunakan ya. Itu tidak menjamin bahwa ini satu ide yang berangkat dari Al-Quran yang itu dipraktekkan, kemudian tiba-tiba ada yang menyalahgunakan, nah itu bisa saja terjadi ya. Jadi pada prinsipnya kita sangat yakin bahwa pada dasarnya ya konsep ini adalah kebenaran yang bisa dikontekstualisasikan. Nah, jadi intinya bahwa Al-Quran dan Sunnah itu sebagai sumber utama, ya. Nah, di sini sebenarnya Pak Kunto Wijoyo itu menggunakan satu teori sosial ya, yang namanya strukturalisme transendental. Jadi bagaimanapun ada yang namanya struktur ya. Jadi kita mendapatkan satu penjelasan bahwa struktur itu ya punya prinsip-prinsip tertentu ya yang memungkinkan kita bisa memahami secara secara kafah tadi ya, dan komprehensif ya, atau seimbang juga ketika dia bisa ditemukan bagian-bagian yang menjadi bagian dari struktur itu dan bagaimana dia disusun ya. Jadi agama ini pada akhirnya bisa disusun menjadi satu struktur yang bisa menjelaskan cara kita itu menjalani agama itu, sehingga tidak hanya sebagai satu ibadah yang ritual ya, tetapi juga bisa dijalankan ya dalam konteks menyelesaikan masalah ya, tanpa merusak strukturnya itu. Nah, kira-kira begitu. Nah, sehingga ini tidak perlu lagi dikhawatirkan bahwa ini agama ini runtuh kalau begini. Nah, itu maksudnya ya. Jadi kalau nggak ada strukturnya kan bisa berantakan ya. Nah, tapi ini ada strukturnya. Itu ada caranya bagaimana dia misalnya dipengaruhi dan mempengaruhi. Itu sudah punya mekanisme ya. Sehingga kita nggak usah khawatir ini nanti berubah jadi apa nih nanti Islam ini kalau begini ya. Nggak usah, karena
kita tahu ada struktur di situ ya, sehingga kita sudah tahu caranya apa yang harus ditolak, apa yang harus diterima, apa yang harus diragukan, ya kan secara hukum juga sudah memberikan kriteria kan, ada yang namanya wajib, ada yang namanya sunnah, ada yang namanya ada yang namanya mubah, ya, ada makruh, itu ada gradasi hukum yang sangat bijaksana ya, sehingga tidak, ya kalau kita mengatakan hitam putih, ya ini kan tidak hitam putih ya, ada gradasinya ya, jadi tidak ada ya atau tidak ya, tapi ada gradasi ya, dari ekstrim kiri ke ekstrim kanan. Nah, itu. Nah, yang dipelajari dari struktur ini, yang nanti menjadi cara bagaimana membangun ajaran Islam ini sebagai satu struktur yang bagus. Nah, di sini dia menggunakan konsep ini ya, bahwa yang pertama gini. Nah, struktur dalam struktur itu ya, ada yang namanya oposisi biner. Nah, binary opposition. Nah, jadi dalam binary opposition itu ada sesuatu yang saling melengkapi. Nah, misalnya ada yang namanya jasmani rohani, ya. Individu sosial. Ya sama kalau kita mengatakan ada langit dan bumi. Itu oposisi biner. Tapi jangan saling bertentangan. Misalnya di sini ada hak dan batil. Nah ini bukan ini yang dimaksud ya. Yang dimaksud itu saling melengkapi. Ya. Oposisi biner itu saling melengkapi. Ya. Ya itu tadi paling pas itu jasmani dan rohani. Ada masalah jasmani, ada masalah rohani. Ada masalah individu, ada masalah sosial. Ada yang namanya privasi, ada yang namanya publikasi ya. Nah, itu oposisi biner. Nah, kemudian ada kekuatan struktur dalam. Nah, terdapat kekuatan struktur dalam ya. Nah, jadi fondasi, ada fondasi. Ya. Ada akidah ya. Nah, kemudian juga ada saling keterkaitan ya. Jadi ini tidak berpisah ya. Saling berhubungan ya. Jadi kalau Anda rajin ke masjid tapi Anda membiarkan orang miskin, nah itu berarti kan terpisah ya, bukan saling berhubungan. Anda melakukan kegiatan sosial ya, tapi juga harus memperhatikan kepentingan hablum minallahnya ya. Jadi bukan hanya hablum minannas ya, ada hablum minallah juga. Nah, dan itu semua terikat ya. Jadi strukturnya. Kemudian ada keseluruhan ya, harus dilihat secara utuh. Nah, kemudian ada transformasi, ada regulasi diri. Nah, jadi intinya kalau Anda membayangkan struktur ini kayak rumah ya, jadi fondasinya akidah, tadi saya bilangnya tiang-tiangnya itu ada ya katakanlah kalau saya juga bisa dengan cara lain melihatnya, ada tentang iman ya, ada tentang Islam, ada tentang ihsan ya. Kemudian di mana dia mampu melakukan satu transformasi ya. Mungkin kita bertransformasi itu melalui apa yang disebut muamalah ya. Kita dalam muamalah itu kan intinya bagaimana kita melakukan hubungan sosial ya, berkembang, maju, berkreativitas, inovatif ya, sepanjang tidak melanggar apa yang dilarang ya. Jadi ini adalah
satu pintunya ya. Nah, regulasi diri juga begitu ya, terjadi adaptasi ya. Bagaimana ya, ya ini kedua hal ini, transformasi dan regulasi ini itu terjadi di aspek-aspek yang sifatnya muamalah ya, etika, akhlak. Nah, itu bisa terjadi di situ. Tentu bukan pada fondasinya ya. Nah, kalau fondasinya ya sudah tertanam ya. Nah, jadi kira-kira begini ya. Nah, di sini ada struktur permukaan ini terjadi perubahan-perubahan itu ya. Nah, dan adaptasi itu. Nah, tapi di dalam ini kan kokoh ya. Akidah, ibadah, adat, syariat. Nah, sehingga kalau uh, seperti ini ya, jadi ya kita tidak perlu takut hilang ya, tidak perlu takut runtuh karena adanya perubahan-perubahan yang sifatnya global ya, sifatnya kemajuan ya. Nah, kemajuan itu jangan membuatmu jadi jadi terpukau ya, tapi intinya bahwa kebenaran itu adalah strukturnya begini ya. Nah, jadi hubungan di atas ini no problem ya, selama Anda punya akar ya. Tadi kan sebenarnya bagus ya, gambarnya pohon. Nah, ini kok tiba-tiba jadi es begini. Nah, jadi itu bahwa akhirnya kita bicara ilmu Islam ranahnya di muamalah ya. Nah, jadi disinilah kita mengembangkan bank syariah, mengembangkan ekonomi Islam ya di dataran tataran muamalah ini ya. Nah, arena ya, jadi di sini disebut bahwa muamalah itu arena kesadaran dan perubahan. Mengilmuan, salah tulis ini ya. Pengilmuan Islam terjadi dalam ranah muamalah. Proses ini menuntut sebuah kesadaran baru untuk memahami realitas secara objektif. Ya. Nah, jadi di area tadi itu yang paling atas muamalah itu kita melihat bahwa itu bukan hanya ada kita di situ ya, ada banyak kelompok, ada orang lain ya, ada interaksi yang berbeda-beda. Nah, itu yang harus kita sadari ya, bahwa ini bukan hanya kita yang ada di sana, tapi kita akan berinteraksi ya, saling mempengaruhi ya. Ada budaya masing-masing. Nah, sehingga kesadaran itu kita proyeksikan bahwa ada perubahan ya, bahwa itu perubahan itu adalah satu keniscayaan. Nah, yang kedua, kita juga menyadari bahwa ada yang namanya umat ya, ada kesadaran kita sebagai umat. Nah, jadi sebenarnya kan kesadaran sebagai umat itu tidak satu-satunya ya, kita juga bisa menjadi sadar sebagai bangsa. Kita bisa menjadi sadar sebagai warga, misalnya saya di sini warga perumahan di sini. Nah, itu juga saya punya kesadaran seperti itu ya. Nah, intinya kesadaran kolektif ini yaitu tentu menguatkan kerjasama ya di antara kita. Nah, jadi memang ukhuwah ini banyak sekali ya, tapi yang paling penting kita tahu bahwa apapun ya bentuk ukhuwah kita ya, atau komunitas kita, yaitu selalu ada yang namanya privasi dan ruang publik ya. Jadi kalau saya sebagai anggota RT di sini ya, saya tentu punya privasi sendiri yang mungkin tidak perlu diketahui oleh RT sebelah ya. Nah,
Tapi kalau saya sebagai misalnya umat Islam, ya tentu ada privasi tertentu yang tidak perlu diketahui oleh umat yang lain. Cuma semuanya ini menjadi kacau balau ya, jadi berantakan karena sekarang orang privasinya menjadi hilang ya kan, semuanya di apa ya ditunjukkan, dibuka lebar-lebar. Nah sehingga berantakanlah hidup kita ya melalui medsos ya. Ini orang bertengkar masalah Tuhan ya, masalah wah macam-macam. Padahal itu sifatnya privasi ya, karena di privasi itu kan bisa saja orang melakukan sesuatu yang mungkin tidak disukai orang, tetapi tujuannya sebenarnya di dalam komunitas itu untuk menguatkan kelompoknya sendiri, ya kan? Nah, itu jadi berantakan. Nah, tapi itu intinya ya, bahwa kesadaran di dalam apa namanya komunitas itu tentu satu keniscayaan ya. Memang seperti itu ya. Orang kalau berkelompok ya ada orang luar, ada orang dalam ya. Nah, tentu ini harus dilihat dari sudut pandang bagaimana tidak menimbulkan kemudaratan ya, tidak menimbulkan apa namanya gesekan yang bisa terjadi apa namanya pertengkaran ya antar kelompok ya. Nah, tapi intinya ya di sini bahwa kita harus melihat itu karena kita ingin menjadi satu apa? Satu kelompok yang punya eksistensi ya. Punya eksistensi. Nah, tentu yang saya bicarakan di sini tentang misalnya kalau kita bicara ekonomi Islam ya. Kenapa sih kita pakai Islam? Kenapa? Nah, itu sebenarnya tujuannya itu dari sisi apa? Semangat berkelompok ya. Ya semua begitu kan. Nah, jadi kalau kita tidak dalam konteks bicara ekonomi Islam, kita bicara misalnya NU, Muhammadiyah, dia kan punya upaya untuk bersemangat sendiri ya, melihat orang luar dan orang dalam itu jadi berbeda. Nah, ini yang harus kita sadari ya. Maka dalam Al-Quran disebutkan berlomba-lombalah kamu di dalam kebaikan. Nah, itu yang paling penting ya. Anda bisa pakai bendera apa saja ya, silahkan ya. Nah, itu bisa tercermin ya. Paling gampang kita deteksi itu kalau kita mencintai satu klub sepak bola. Wah, itu membuat kita itu jadi apa ya? Tidak mau pakai kaos ya yang bukan fans ya atau fans kita ya. Nggak mungkin kita mau pakai. Saya dulu di Bang Muhammad itu karena saya dulu suka ya Barcelona itu. Nah, kartunya Bang Muhammad itu karena Bang Muhammad milik orang Arab ya. Nah, dia kebetulan juga mungkin milik klub sepak bola Arsenal ya. Nah, kartunya itu gambar Arsenal. Waduh, saya bilang, kenapa Arsenal? Kenapa bukan Barcelona ya? Nah, ini adalah kesadaran yang sebenarnya sifatnya apa? Ya sifatnya sangat manusiawi sekali ya. Tapi perlu kita sadari itu ya agar kita bisa mengatur ya posisi kita ya. Kapan kita merasa menjadi satu bagian dari kelompok yang harus punya privasi ya dibanding dengan orang lain ya di kelompok lain dan lain sebagainya. Nah, kesadaran sejarah dan waktu ya tentu kita harus melihat bahwa dalam sejarah itu banyak pelajaran ya yang bisa menjadi berguna atau bisa menjadi sesuatu yang harus ditinggalkan karena kita tentu pengen hari ini lebih baik daripada hari kemarin ya, esok lebih baik daripada hari ini. Nah, ada kesadaran fakta sosial yang objektif
Nah, jadi kesadaran adanya fakta sosial yang objektif itu ya tentu menyadarkan kita bahwa apa yang mungkin kita pahami bagaimana seharusnya belum tentu sama dengan apa adanya, ya kan? Nah, ini adalah kelemahan biasanya ya. Kita ingin memaksakan sesuatu yang sebenarnya faktanya susah diterima, ya. Nah, maka kita perlu menyadari bahwa misalnya generasi sekarang berbeda dengan generasi dulu ya, caranya hidup, caranya mentalnya dan lain sebagainya. Nah, ini kalau kita tidak mengetahui itu ya tentu nanti kita berantakan ya. Nah, ada kesadaran adanya masyarakat abstrak. Nah, itu yang dimaksud di sini mungkin bahwa masyarakat abstrak ini adalah masyarakat yang bisa dibentuk ya oleh ikatan yang sebenarnya tidak berwujud ya. Soalnya sama ya, negara bangsa itu kan tiba-tiba aja ada ya. Dulu nggak ada ya namanya Indonesia, tiba-tiba ada. Ya. Dan ketika dia ada ya kita menjadi bagian dari itu. Ya. Nah, atau negara masyarakat abstrak itu bisa tiba-tiba terkumpul oleh adanya idola tertentu, ya. Adanya influencer. Nah, ini semua bisa membentuk itu, ya. Ada kelompok pengajian, ada kelompok yang suka Gus Baha, Gus Miftah, ada yang suka Adi Hidayat dan lain sebagainya ya. Itu tentu terbentuk oleh satu satu kesadaran untuk kembali ke keinginan untuk berkelompok. Nah, kesadaran ini bermuara pada satu kebutuhan mendasar, itu kesadaran perlunya objektifikasi. Nah, jadi di luar semua kesadaran itu, ya, untuk berilmu dengan baik, ya, maka yang kita butuhkan itu adalah objektifikasi, ya. Apapun kelompok kita, apapun kegiatan kita, nah kalau kita bicara ilmu itu harus objektif. Nah, objektif inilah yang ingin diperjelas oleh Pak Kunto Wijoyo ya, bahwa yang disebut objektifikasi di sini adalah kesamaan kita memandang sesuatu itu sebagai satu kebenaran ya, maka dia menjadi ilmu. Misalnya kan kalau kita bicara zakat ya, zakat ini kan satu keyakinan ya, kita tuh merasa yakin ya kalau kita beriman kan, bahwa kalau kita dapat harta, katakanlah kita itu banyak uang, dan kalau kita tidak bersedekah, kalau kita tidak berzakat, itu kita merasa kotor ya, harta itu. Ya, merasa ada sesuatu yang harus dibersihkan. Nah, ini iman ya, ini iman. Nah, tentu tidak semua orang punya iman seperti itu ya, hanya orang Islam yang punya iman seperti itu. Nah, ini namanya internalisasi ya. Nah, iman itu adalah internalisasi. Nah, ketika kita ingin melakukan apa yang disebut mengamalkan nilai-nilai tadi ini, ya, maka kita mencari tahu melalui ajaran agama kan. Nah, ini adalah eksternalisasi. Kita cari bagaimana hukumnya, berapa ukurannya, berapa jumlahnya, lamanya. Nah, itu kita melakukan eksternalisasi. Nah, kapan terjadi objektifikasi, yaitu ilmu objektif, yaitu kalau kita ya mencoba mewujudkan zakat tadi itu dengan cara mendirikan organisasi zakat ya. Basnas, Lasnas, rumah zakat, dan aktivitas sosial lainnya. Nah, ini namanya objektif ya. Kenapa disebut objektif?
Karena ya dari semua pandangan orang mau beragama Islam mau tidak itu melihatnya sebagai sesuatu yang wajar, yang objektif ya, yang betul-betul merupakan satu tindakan yang dibenarkan. Nah, jadi tidak ada yang menyalahkan ya. Kan nggak ada yang menyalahkan orang membantu orang miskin, ya kan? Tidak ada orang menyalahkan yang orang membantu orang miskin. Itu kan objektif. Sama saja kalau kita mengatakan tidak ada orang yang menganggap benar koruptor itu ya. Nah, jadi objektif ya. Nah, jadi itu inti dari bagaimana kita itu menjadikan Al-Quran itu sebagai ilmu. Ya. Al-Quran itu menjadi ilmu itu tidak hanya sekedar diimani, ya, menjadi satu pembersihan harta yang kita yakini ya, tapi tujuannya hanya kepentingan pribadi supaya beramal ya banyak pahala. Tapi itu bisa dibawa kepada satu keilmuan objektif ya tentang bagaimana membantu orang miskin, bagaimana mengelola dana sosial. Karena nanti kalau tidak masuk ke ilmunya, kita berhenti ke pengamalannya saja ya, itu banyak orang jadi berantakan kan. Kalau cuma mengamalkan, oh saya mau berzakat ya, saya kaya raya, nah saya bagikan di rumah. Orang datang berdesak-desakan ya, ada yang terinjak-injak, sampai dulu itu ada yang mati. Nah ini kan kacau ya. Ini tidak ada ilmunya ya, kita tidak tahu bagaimana mengelolanya dengan baik. Nah, tapi kalau kita nanti mengilmukan ya agama ini, maka ketemunya dengan cara dikelola dengan baik ya kan. Oh ini loh caranya, itu malah mengorbankan orang ya, kamu cuma peduli ya yang penting saya sudah berzakat, sudah berpahala, beramal, orang mau meninggal ya mungkin mati syahid, nah itu namanya kacau ya. Jadi intinya kita bisa membawa ya ajaran agama ini sebagai iman yang diturunkan menjadi ilmu yang melalui prosedur tadi ya, bahwa kita punya ide ya bahwa membantu orang miskin, menghilangkan apa namanya kesenjangan sosial, nah itu dengan membuat organisasi zakat. Jadi ini jadi berubah. Kalau tadi internalisasinya, kalau sekedar sampai ke internalisasinya kan kita hanya mengatakan saya ingin membersihkan hartaku. Nih ambil uangnya tuh, ya saya sudah selesai ya. Kamu sana mau mati mau tidak terserah. Nah itu kan tidak ada pengilmuan di situ. Nah jadi pengilmuan ini terjadi ketika kita menghadirkan satu solusi dan menjawab masalah ya sebaik-baiknya. Nah, jadi kalau kita melihat rumah zakat sudah berfungsi dengan baik ya, kemudian begitu juga bank syariah yang berfungsi dengan baik, maka pastikanlah bahwa itu adalah dari ajaran agama yang diilmukan ya, menjadi satu cara untuk memberikan solusi. Nah, jadi tentu kehadiran bank muamalat itu atau bank syariah itu atau lembaga zakat itu sebenarnya tujuannya kan bukan hanya untuk orang Islam ya. Ya kita lihat tidak semua harus Islam, tapi itu juga berkaitan dengan kebutuhan orang yang kita sebut mereka yang mau melakukan satu pengamalan agama di mana agama ini menjadi satu ilmu yang diterapkan dan memang tujuannya adalah rahmatan lil alamin. Nah, kira-kira begitu ya ujung dari materi kita.
Ada pertanyaan mungkin? Ya Pak, Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya. ini Pak tentang pandangan sebagai pejabat, tapi pencitraan diri seperti di status dan lain sebagainya niku pripun Pak? Ya, oke. Eh, Tentu agak sulit ya kita mengukurnya ya, karena kan ada yang namanya innamal a'malu binniyat ya, bagaimana niatnya orang. Tapi kan nggak salah juga kalau Anda mengatakan begitu sebagai watawaso bil haq ya, watawaso bis sabr ya. Kita tidak ingin terjebak pada pola di mana itu menjadi satu cara yang ditiru banyak orang, akhirnya menjadi kacau balau semua ya kan kita tidak mau seperti itu. Nah, jadi tentu ada prinsip-prinsip tertentu ya yang bisa menjadi ukuran bahwa ini berlebih-lebihan ya, atau ini tentu ada apa namanya kegunaannya ya, tapi itu bisa kita perhatikan lah ya, bagaimana itu bisa menjadi sesuatu yang berlebih-lebihan atau tidak. Nah tentu perjalanan waktu lah yang apa namanya menilainya itu ya, karena kita kan sekarang ini ada di era yang namanya apa ya, attention economy ya, jadi ekonomi perhatian. Nah di dalam ekonomi perhatian ini orang itu tidak peduli, nah ini yang jadi masalah, tidak peduli apakah dia dibenci, dihujat, dipuji ya, disuka, itu tidak menjadi masalah, tapi yang menjadi targetnya adalah perhatian. Jadi kalau perhatiannya dapat, nah lupakan apa yang membuat dia perhatikan ya, mau membenci mau apa itu terserah ya, yang penting kita dapat dulu perhatiannya. Nah itu baru kita berpikir ya bagaimana mengelolanya. Nah ini sebenarnya dijadikan permainan ekonomi. Nah itu jadi problematikanya di situ ya, sehingga ini istilahnya teori teori yang nyerempet bahaya ya, atau teori masuk jurang ya. Nah ini tentu perlu diberikan peringatan tentunya ya, karena tentu tidak semuanya begitu, tapi kecenderungan. Kalau kita bicara kecenderungan kan berarti kan ada pola yang bisa menjadi bersifat umum ya, yang ditiru-tiru orang. Nah, karena sebenarnya kan teori marketing itu kan memang ada yang namanya attention ya, tapi kan tidak menjadi berlebih-lebihan. Ya, ada yang namanya attention. Attention itu ya sekedar bagaimana orang peduli ya, kemudian kita interest ya, tentu interestnya itu bagaimana membuat dia tertarik ya, kemudian desire bagaimana membuat dia menjadi punya keinginan untuk membeli ya misalnya. Nah kemudian action ya, artinya dia bertransaksi. Tapi tentu di sini perlu dipagari ya, bahwa nilai-nilainya harus nilai-nilai agama ya, nilai-nilai yang tidak melanggar etika dan tentu kepatuhan ya, kepatutan yang wajar. Nah jadi saya kira begitu ya, tentu perlu memang kita memperingatkan lah ya, agar itu tidak berlebih-lebihan. Saya kira itu. Iya siap Pak, terima kasih Pak. Ya, oke.
Ada lagi mungkin? Satu lagi atau dua lagi? Kalau sudah tidak ada, kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, selamat beristirahat. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.